Jangan melangkah keluar. Di dalam Mazmur 114 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Jadi saudara, kita sedikit memakai imajinasi kita ya. Di bangsa Israel sekarang keluar dari Mesir dan firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ditebus oleh darah domba, maka mereka mempunyai wilayah. Nah, demikian juga dengan kita umat ketebusan Allah, kita ada di dalam kerajaan Allah yang masih belum nyata secara fisik, tapi satu saat kerajaan Allah ini akan dinyatakan secara fisik, nanti di 1000 tahun damai saudara, tapi sekarang belum, tapi kita punya wilayah kerajaan. Nah, apa wilayah itu? Mari kita baca ayat selanjutnya, di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Nah, inilah wilayahnya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi wilayah kita, wilayah di mana kita aman, yaitu di dalam wilayah anugerah Tuhan. Jadi di dalam anugerah Tuhan ini kita aman, kita dijamin. Kalau sudah melihat di setiap negara ada kedutaan, bukan? Nah, di dalam wilayah kedutaan itu benar-benar wilayah dari negara lain yang tidak boleh sembarang dimasuki, saudara-saudara. Jadi negara yang memiliki kedutaan itu punya wilayah, di tempat itulah kedaulatannya. Nah, demikian juga kita. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita aman, saudara. Saya masih ingat dengan Ayub. Ayub dipagari dengan anugerah Tuhan. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis baru bisa menjamah Ayub ketika dikatakan pagar itu dibuka sedikit oleh Tuhan. Ya memang karena Tuhan sedang kontes ini dengan iblis tentang Ayub. Ya. Jadi oleh Tuhan dibuka sedikit, silahkan. Baru iblis bisa menjamah Ayub. Kalau tidak bisa. Anugerah Tuhan, pagar Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu kuat melindungi kita. Sebab itu kita jangan melangkah keluar. Karena anak Tuhan bisa melangkah keluar. Ada satu ayat berkata demikian, saudara. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita ada dalam anugerahnya. Tuhan tidak mungkin membuat kita keluar, tidak. Tapi yang sering kali terjadi justru anak Tuhan melangkah keluar dari anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kalau orang itu melangkah keluar, saya akan tambahkan satu ayat lagi sebelum saya masuk ke intinya. Dikatakan bisa timbul yang namanya akar pahit. Nah ini bahayanya. Kalau kita melangkah keluar dari anugerah Tuhan, itu dikatakan bisa menimbulkan akar pahit, menumbuhkan akar pahit. Nah, kalau sudah menumbuhkan akar pahit ini bahaya. Bukannya nggak bisa diatasi, bisa, tapi sulit. Karena sudah mengakar. Sesuatu yang sudah mengakar itu tidak mudah, saudara. Perlu usaha, perlu kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Perlu pergumulan. Makanya kita harus hati-hati karena firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, jangan menjauhkan diri, jangan melangkah keluar dari kasih karunia. Supaya tidak tumbuh akar yang pahit di dalam hidup kita. Nah baik, sekarang saya akan masuk kepada inti, apa yang akan saya sampaikan yaitu apa yang menyebabkan seseorang itu melangkah keluar. Nah ini kita harus waspadai, kita harus hindari, terutama kita yang sedang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai saudara, pelayanan kita, pengiringan kita akhirnya menjadi sia-sia. Sebab itu kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita. Jangan sampai kita melangkah keluar. Nah ada 4 hal yang menyebabkan seorang
melangkah keluar. Yang pertama adalah mencintai dunia. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas adalah rekan sekerja dengan Rasul Paulus. Sebelumnya ada beberapa kali namanya ikut disebut dalam surat-surat Rasul Paulus. Tetapi di surat yang terakhir, Paulus memberi catatan, Demas telah meninggalkan aku karena dia mencintai dunia. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan dunia ini. Dunia ini memang menarik, saudara-saudara. Ya, kerlap-kerlip dunia ini memang seringkali membuat mata kita silau, membuat hati kita tertarik. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu mencintai dunia. Yohanes berkata, barang siapa yang mencintai dunia, kasih Bapa tidak akan ada di dalam dirinya. Yesus berkata, seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mencintai yang satu, dia pasti akan membenci yang lainnya. Tidak bisa tidak. Kalau seorang anak Tuhan, dia sudah mulai mencintai dunia, pasti hatinya akan tawar. Dan lambat atau cepat, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Itu pasti terjadi. Dia akan keluar dari kasih karunia Tuhan. Dia akan keluar dari pagar anugerahnya Tuhan. Tapi itu kita mesti berhati-hati. Ya, zaman ini banyak sekali godaan-godaan yang menarik. So itu jangan sampai kita tergoda, lalu hati kita mencintai dunia. Dunia dengan segala isinya akan lenyap, kata firman Tuhan. Kalau kita mencintai sesuatu yang sedang lenyap, itu artinya kita sia-sia. Hanya firman Tuhan, hanya janji Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Dunia ini akan lenyap, bahkan satu kali langit dan bumi akan lenyap, akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. So itu mari kita jaga hati kita ya, jangan sampai kita mencintai dunia. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang membuat seseorang bisa meninggalkan kasih karunia Tuhan, yang membuat seseorang melangkah keluar dari anugerah Tuhan adalah kekecewaan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di ayat lain dicatat, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi rupanya kekecewaan ini bisa melanda semua orang dan terhadap semua orang. Bayangkan saudara, terhadap Yesus saja orang bisa kecewa. Gitu? Dan salah satunya contoh yang paling jelas itu siapa yang kecewa itu? Yudas Iskariot. Mengapa Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus? Apa karena uang cuma 30 keping perak itu? Saya yakin bukan karena itu. Itu uang tidak seberapa kok. Ya memang Yudas Iskariot itu firman Tuhan berkata dia pencuri, dia enggak jujur. Tapi saya yakin bukan itu. Pencetus dari idenya itu adalah karena dia kecewa. Dia kecewa kepada Yesus. Dia punya harapan muluk-muluk. Pengiringannya, motivasinya tidak murni, saudara. Mungkin dia mengiring Yesus dengan harapan, wah satu saat Yesus bisa jadi raja. Minimal aku jadi bendaharanya, menteri keuangannya. Aku akan ikut terangkat, terkenal. Ya, saya tidak tahu bagaimana pemikiran Yudas, tapi saya sangat yakin Yudas Iskariot mengkhianati Yesus karena dia kecewa. Kecewa apa yang dia harapkan dari Yesus tidak terlaksana. Dan terakhir puncaknya waktu Maria memecahkan botol dan mencurahkan minyak narwastu ke kakinya Yesus. Yudas berkata, ngapain kamu begitu? Bodoh sekali kamu. Bisa diberikan kepada orang miskin. Dan Yesus berkata, no, orang miskin selalu ada. Kapanpun kamu mau memberi bisa. Tapi wanita ini sedang mempersiapkan hari kematianku. Mungkin dia saat itu sudah kecewa, ditambah tersinggung juga, wah wis klop. Jadi saudara-saudara kita mesti jaga hati kita. Karena dalam kehidupan ini saudara-saudara kita tidak mungkin apa yang kita harapkan itu semua akan terlaksana, itu tidak mungkin. Kita harus menyadari ini. So itu kita tidak menutup kemungkinan kita akan kecewa. Kecewa kepada sesama anak Tuhan, ya toh? Kecewa kepada pelayan-pelayan Tuhan, sesama pelayan. Bahkan saudara bisa saja kecewa kepada hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, mari jaga hati. Jaga hati saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis saja bisa mau kecewa. Saudara, so itu kita harus jaga hati, jaga pikiran kita.
Jangan sampai kita kecewa dan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Kehilangan kesempatan, kehilangan segala yang indah dari Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya ingat dengan satu cerita yaitu Naaman. Saudara masih ingat Naaman, 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman hampir kecewa. Dia hampir kecewa kepada Nabi Elisa ketika dia disuruh mandi ke Sungai Yordan. Malah Elisa enggak datang sendiri, cuma perintah orang. Padahal Naaman ini dikatakan panglima yang paling dihormati oleh Raja Aram. Dia kecewa, dia bilang, ya minimal jangan suruh orang lah, diri sendirilah didoakan aku di mana di jama-jama atau gimana. Dan kalau mau mandi pun jangan di Sungai Yordan. Bukankah ada sungai-sungai yang lain yang lebih jernih, yang lebih indah? Kenapa di Sungai Yordan? Jadi dia kecewa dan dia mau balik ke negaranya. Untung saat itu ada nasihat dari seorang pegawainya. Dan nasihat ini masuk akal. Makanya kadang-kadang pikiran kita ini harus juga common sense kita harus dipakai kadang-kadang saudara. Pegawai ini ngomong gini kepada Naaman, loh Raja, kalau kamu disuruh melakukan yang susah demi kesembuhanmu, kira-kira kamu lakukan enggak? Suruh cari ini, cari ini, cari ini. Ya pasti, demi supaya aku sembuh. Nah iya, nah ini loh, kamu cuma disuruh mandi di Sungai Yordan, apa sih susahnya? Di situ dia langsung celik, dia langsung terbuka. Iya ya, betul juga ya. Apa sih susahnya? Oh cuma mandi 7 kali gitu aja. Oke, aku coba. Ketika dia laksanakan itu, dia mendapat kesembuhan yang total, mendapat mujizat. Saudara, banyak hal dalam dunia ini yang bisa membuat kita kecewa. Kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya ya sepele, bahkan kadang-kadang ya sesuatu yang sebenarnya tidak harus membuat kita kecewa. Makanya kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita menjadi kecewa dan kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tidak mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Yang ketiga adalah tipu daya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa tipu daya itu adalah salah satu senjata yang ampuh untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Itu senjata yang tidak pernah kadaluarsa. Dari Taman Eden sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudara kita harus berhati-hati karena ini senjata yang tetap akan dipakai oleh iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan kalau boleh orang-orang pilihan juga. Jadi saudara-saudara kita benar-benar harus hati-hati. Dan saya mau katakan kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas rohani. Tidak cukup saudara cuma cerdas dan pintar secara dunia, tapi harus memiliki kecerdasan rohani. Sebab kalau kita tidak cerdas rohani, kita pasti tertipu. Karena iblis itu lihai. Saudara pelajari itu bagaimana iblis menipu Hawa. Halus sekali. Dia enggak ngomong, oh Tuhan itu salah, kamu ini begini. Tidak. Dia cuma pakai pertanyaan. Bukankah Allah berkata pohon ini atau buah ini tidak boleh kamu makan, bukan? Kata pertanyaan ini sudah membuat Hawa bertanya-tanya, oh iya ya, apa artinya pertanyaan ini? Oh berarti Allah itu, rupanya Allah itu enggak baik ya. Gitu. Dari sebuah kalimat pertanyaan, itu dia sudah menanamkan benih-benih keraguan, bibit-bibit keraguan kepada Hawa. Lalu ditambah yang lain, ditambah tipu daya, wis kena dah. Sebab itu saudara saya mohon, ayo saudara lebih berakar kepada firman Tuhan ya. Bacalah firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Punya kerinduan kepada firman Tuhan. Ayo kita mau mengerti firman Tuhan. Ya memang tidak gampang saudara, tidak cukup saudara membaca sekali. Saudara terus membaca. Saya yakin Tuhan akan terus tambahkan kecerdasan rohani. Dan yang keempat saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa keluar dari kasih karunia Tuhan? Yaitu penderitaan, kesukaran, aniaya. Firman Tuhan jelas berkata, saudara baca di Injil Matius pasal 24, tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Kamu akan dibenci dan akan dianiaya oleh semua orang. Oleh karena namaku.
Bahkan dikatakan karena aniaya itu maka banyak orang akan murtad. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab nubuat ini pasti terjadi. Firman Tuhan mengatakan ini pasti terjadi, saudara. Kapan kita tidak tahu, tapi kita sedang mengarah ke sana. Penderitaan, kesukaran, aniaya, yang notabene itu adalah kasih karunia. Saya mau katakan saudara-saudara, penderitaan itu kasih karunia. Kalau kita diizinkan, berarti kita ini dipercaya oleh Tuhan. Memang kita tidak mau. Kalau saudara tanya, ya saya juga tidak mau. Tapi roh saya mengerti, mengetahui bahwa itu kasih karunia. Yang akan menghasilkan kemuliaan yang kekal. Bukan sementara. Oleh sebab itu saudara, kita harus mempunyai daya tahan, mempunyai ketekunan. Orang percaya tidak cukup cuma, saya diberkati, saya puji Tuhan, hidup saya dilindungi. Kita tidak cukup, iman kita cuma sampai di situ. Mengiring Tuhan supaya kita dilindungi Tuhan, supaya kita dicukupi, supaya kita begini, supaya kita happy, bahagia. Tidak cukup kalau saudara ada di Elim, puji Tuhan, ada 12 mata air, 70 pohon korma di sana. Tetapi Tuhan berkata apa? Life must go on. Kanaan masih jauh. Kamu tidak bisa berhenti di Elim. Kita harus maju. Dan di depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Sudah sebab itu kita harus tekun, bertahan. Haleluya. Bertahan sampai akhir. Dan Tuhan Yesus berkata siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sebab itu saudara jangan melepaskan kepercayaan saudara. Tetap bertahan. Ya, karena besar upah yang akan menanti kita. Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Apapun kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi. Bahkan mungkin kekecewaan saudara. Jangan itu membuat saudara keluar dari kasih karunia Allah. Ayo tetap bertahan, tetap jaga hati. Dan tetap maju terus bersama dengan Roh Kudus. Saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah gambar. Ya, di Tokyo, Paralimpik itu adalah Olimpik untuk orang penyandang cacat. Penyandang disabilitas dalam tubuhnya. Dan ada salah satu lomba yaitu sprinter. Ini adalah atlet wanita yang terkenal, namanya ya katakan Miss Liu aja. Dia sudah beberapa kali menjuarai 400 meter sprinting, lari cepat 400 meter. Dan kali ini dia juga masih menjadi juara, mendapatkan medali emas. Saudara tahu bagaimana dia melari? Saya juga baru tahu saudara, ada perlombaan semacam ini. Jadi supaya dia bisa lari, ini kan orang udah tidak kelihatan apa-apa toh. Bagaimana dia tahu lari kemana, di mana sasarannya, dan terutama dia tidak boleh melewati line yang sudah ditentukan. Jadi dia harus didampingi seseorang, saudara. Ada seseorang yang mendampingi dia. Sambil dia lari, orang itu harus ikut lari dan tangannya diikat. Tangan kanan dari Miss Liu diikat dengan tangan kiri orang ini. Dia lari, orang itu ikut lari, saudara. Sehingga Miss Liu ini dia nggak bisa keluar jalur. Karena dia ada di sampingnya, dia kan kerasa kalau mau keluar kan pasti ketarik itu talinya. Dia lari, ikut lari, mendampingi terus. Sampai akhirnya, sampai di garis finish. Dan dia mendapatkan mahkota. Sudah bisa melihat apa yang gambaran ini menunjuk kepada kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak tahu bukan? Jangankan hari ini, nanti malam apa yang terjadi kita nggak tahu. Kita sedang berlari, tapi kita tidak tahu arah. Kita buta, tentang depan kita buta. Sebab itu kita perlu pendamping kita. Roh Kudus itulah pendamping kita, saudara-saudara. Dia berlari bersama dengan kita. Dia setia, dia menyertai kita. Dia memberi semangat kepada kita. Ayo, tinggal sedikit. Lari, cepat, ayo lari. Sampai Liu ini akhirnya bisa menang. Sebab itu dia berkata, kalau aku bisa melihat, orang pertama yang aku mau lihat adalah pendampingku yang kelihatan, my sighted guide. Haleluya. Saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus. Larilah bersama Roh Kudus. Jangan keluar jalur, saudara-saudara. Kalau saudara lari bersama Roh Kudus, dia akan memimpin langkah kita. Sehingga kita tetap ada di jalurnya Allah. Sampai kita tiba di tujuan dan mendapatkan mahkota yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.